Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour le cours sur l'article indéfini. Avant, euh, on va commencer la deuxième séance. J'espère que vous priez pour prendre les deux audio. Oke, je commence. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Madam berharap semua dalam keadaan sehat dan baik, dan semuanya siap untuk boleh memulai pelajaran kita hari ini di dalam pertemuan kita yang kedua tentang artikel indéfini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kita boleh semua anak-anak boleh konsentrasi dan boleh memahami pelajaran yang Madam sampaikan hari ini. Waktu saya berikan untuk berdoa, kita mulai. Oke, Sasufi, oke cukup. Kita masuk ke dalam pertemuan kita yang kedua. Di sini kamu boleh melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh dibaca. Ya, kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran. Oke, ensuite kita lanjut. Kita masuk ke dalam sujet, yaitu topik dari materi kita hari ini, yaitu les articles indéfinis. Ya, les articles indéfinis yaitu kamu boleh melihat di sini pengertiannya. Les articles indéfinis itu ditempatkan sebelum benda. Jadi benda, kamu sudah tahu kan benda-benda dalam baik benda mati, benda hidup ya. Di sini dikatakan artikel ini ditempatkan sebelum benda. Nanti kamu akan lihat contohnya di materi selanjutnya. Il s'accorde en genre et nombre singulier ou bien pluriel. Genre dalam bahasa Perancis atau jenis benda dalam bahasa Perancis itu ada dua, ada maskula, ada femina. Maskula artinya di sini jenis jantan atau laki-laki, dan femina itu jenis betina atau perempuan. Oke, di sini ils ont une valeur d'introduction. Artinya artikel indéfini ini dia berfungsi sebagai kata pengantar atau pendahulu di dalam sebuah kalimat. Jadi dia ketika kita membuat sebuah kalimat, jadi dia ada di dalam awal dari kalimat tersebut. Il présente une personne ou une chose pour la première fois. Katanya di sini bertujuan memperkenalkan seseorang atau benda untuk pertama kali, ya. En français, il y a deux genres de noms. Ce sont dalam bahasa Prancis seperti yang Madam sebutkan tadi, ada dua jenis benda. Ada masculin, féminin. Ya, on répète, kita ulang ya. Masculin et féminin. Ya, masculin c'est-à-dire artinya jenis jantan atau laki-laki, femina c'est-à-dire jenis betina atau perempuan. Oke, ensuite. Oke, di sini kita melihat dialog yang menggunakan artikel indéfini, ya, le dialogue, percakapan. Thomas, qu'est-ce que c'est? Ya, yang artinya apakah ini atau itu? Philip menjawab, c'est un livre. Thomas, c'est un livre de français? Philip, non, c'est une BD. BD itu singkatan dari bande dessinée, ya. Philip mengatakan non, c'est une BD. Ou bien bande dessinée. Ya, dialog di atas menggunakan artikel indéfini, yaitu pada percakapan Philip dan Thomas. Kamu boleh melihat yang di underline dengan kata ang dan un, ya. Di bawah nanti akan kamu lihat apa saja l'article indéfini tersebut. Ang itu digunakan untuk maskula singulier, kemudian un untuk femina singulier. D'accord, les articles indéfinis. Di sini kamu boleh melihat ada 3 les articles indéfinis tersebut. Ada un, de. Un, de. Maskula singulier itu untuk un, yang artinya jika benda itu jenisnya jantan atau laki-laki yang jumlah bendanya 1, maka kita akan menggunakan kata ang di depan benda tersebut. Kemudian femina singulier
yaitu artikelnya un itu femina sangulia, artinya femina tadi artinya betina atau perempuan, sangulia artinya satu, yang jadi artinya yang jenisnya betina atau perempuan yang jumlahnya satu, maka kita akan menggunakan un di depan dari benda tersebut. Kemudian ada maskula, femina, pluriel. Ya, di sini artikel D ini kita gunakan untuk benda yang lebih dari satu, baik jantan ataupun betina. Ya, dia lebih dari satu. Ya, misalkan pulpennya ada dua. Jadi kita menggunakannya dengan kata de stilo. Ya, nanti misalnya kalau pulpen itu jenisnya maskula, jadi untuk satu dikatakan ang stilo. Ya, kemudian untuk yang femina, misalnya meja. Ya, meja itu femina. Kita menggunakannya un table. Jadi kalau dia dari antara maskula dan femina lebih dari satu, tadi untuk yang maskula itu ang stilo, jadi untuk plurialnya kita mengatakan de stilo. Sedangkan untuk femina tadi un table, di sini menjadi de table. Nanti di bawah akan dijelaskan ya. Di sini kamu sudah melihat maskula sangulier, femina sangulier seperti yang Madam sudah jelaskan tadi. Ya, kamu boleh perhatikan lagi lebih untuk memahami dari artikel ang defini ini. Oke, ensuite, par exemple, sebagai contoh, maskula sangulier, ya, maskula sangulier ang livre, sebuah buku bacaan, ya, ang livre itu sebuah buku bacaan, ang stilo sebuah pulpen, ang crayon sebuah pensil, ang ciseau sebuah gunting. Ketika kita buat dalam bentuk plurial, dia menjadi de livre, de stylo, de crayon, de ciseau. Ya, ang livre menjadi de livre, ang stylo menjadi de stylo, ang crayon menjadi de crayon, ang ciseau menjadi de ciseau. Ya, bila benda tunggal berakhiran EAU, ya lihat di sini ada EAU, maka bentuk jamaknya menjadi EAUX. Ya, kita boleh melihat dari kata gunting di sana, dari benda yang maskula sangulier menjadi maskula pluriel menjadi de ciseau. Ya, jadi setiap yang berakhiran EAU nanti menjadi plurialnya ditambahkan X. D'accord? Femina singulier, pardon, femina singulier, une table, une école, une maison, une soupe. Une table, une école, une maison, une soupe. Ya, pour pluriel, femina pluriel, de table, des écoles, de maisons, de soupe. Oke, voilà. Ensuite, ya, tadi kita boleh melihat contoh-contoh dari maskula dan femina dari sebuah benda. Ya, bagaimana kita mengenali bahwa benda itu jenisnya maskula atau femina? Ya, di sini Madam mengambil sebuah rangkuman ya dari contoh benda-benda yang ada dalam bahasa Prancis. Jadi kamu boleh melihat ya seperti apa yang dikatakan maskula dan bagaimana yang dikatakan juga femina. Karakternya kamu boleh lihat di sini. Ya, biasanya karakter-karakter dari benda tersebut dalam penulisannya dalam bahasa Prancis itu biasanya diakhiri dengan kata in, ya, mendominasi. Di sini Madam menyampaikan mendominasi, tetapi tidak semua ya. Tetapi mendominasi yang berakhiran in, ain, oin, ein, an, ien, kemudian on ya, itu termasuk di dalam maskula. Contohnya apa yang berakhiran in? Jardin. Jardin itu artinya kebun. Écrivain, témoin, rien, romain, comédien, citron, fin, ma, chanson, façon, leçon, trahison. Ya. Kemudian di sini nomina yang berakhiran ment, ant dan ent. Sentiment, département, volant, assistant, accident dan lain sebagainya ya. Jadi ment itu tadi ada kata sentiment, ant itu ada departement,
accident, ya. Jadi kamu boleh lihat di sini contoh-contoh dari yang termasuk dalam maskula. Dan seterusnya kamu boleh lihat yang ada ERT, ST, GT, CT, itu yang di belakang dari kata benda tersebut, ya. Misalnya ERT, depart, west, point, district, pont, doa, kecuali nomina yang part dan mort, ya. Kemudian di sini nomina maskula yang berakhiran S, ya. Tenis, moi, palais, brin, héros, virus, conquer, universum dan sebagainya kecuali vie, souris, foie, brebis, et belaro, ya. Ensuite yang berakhiran C, ya, seluruh nomina berakhiran C, par exemple, contohnya sac, traffic, pork, esek, block, truck, bonk, ya. Kamu nanti boleh cari arti dari kata-kata tersebut. Kemudian nomina berakhiran vokal I, ya. Contohnya enemy, lundi, mari, spaghetti, ya, kecuali merci dan fourni. Kemudian berakhiran U, OU, EU, AU, tisu, fu, b, buro, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini nomina yang berakhiran L, ya, ada profil, travail, soleil, poil, sol, fenouil, animal, sol, calcul, ciel, ya. Langsung kita lihat yang jenis maskula yang berakhiran D, ya, ada bord, fond, marson, pied, bado, froid dan sebagainya. Yang berakhiran T, E, A, ya, itu termasuk EA yang contohnya le goût, le goût, sommet, ticket, chocolat, apoka, ra, bu, toa, li, kulo, ya. Kecuali do dan nui fore itu termasuk ke dalam golongan femina. Seluruh nomina yang berakhiran er, ya, ada kata projecteur, orateur, aktor. Jadi berakhiran eur, ya. Itu biasanya tergolong ke dalam jenis maskula. Ya, kita boleh melihat yang jenis dari femina berakhiran lle, ya. Noupelle, ville, jumelle, salle, famille, fille, gorille, portefeuille, rebel, ya. Di sini portefeuille yang merupakan noun maskula, ya, dan portefeuille itu merupakan noun maskula, ya, serta rebel yang dapat menjadi noun maskula atau femina tergantung konteksnya. Jadi kamu melihat bacaannya di sini. Kemudian yang berakhiran aison, maison, comparaison, raison, ya. Ensuite ion, nation, région, kecuali camion, scorpion dan avion itu jenisnya maskula, ya. Ensuite yang berakhiran sse, adresse, Swiss, classe, kelas, ya, itu termasuk golong femina. Dan kecuali pamplemousse, coloche dan abyss merupakan golongan maskula, serta ghost yang dapat menjadi nomina maskula atau femina. Jadi ada yang bisa termasuk ke dalam kedua jenis benda, ya. Seluruh nomina berakhiran tte, ya, itu assiette, fourchette, bicyclette, date, carotte, ya, itu termasuk ke dalam golongan femina. Kemudian NNE, nomina femina seperti person, conson, parisienne, paysanne dan sebagainya, itu termasuk golongan femina. EEE, année, idée, nuée, destinée, ya, kecuali musée dan mausolée itu termasuk golongan maskula. Kemudian berakhiran EUSE dan IERE, ya, ada centose, ya, centose, ya, pardon, ada mal écrivain, ada penulisan kesalahan penulisan di sini, seharusnya centose, ini di belakangnya, ya. Kemudian danseuse, manière, ya, IER, manière épicière dan sebagainya kecuali derrière,
itu tergolong maskula. Ensuite, ya untuk yang jenis femina NCE, NSE, ya absence, dons, réponse, ya itu termasuk ke dalam femina, kecuali silence dan prance itu termasuk maskula. Kemudian IEE dan IE aksen grave, ya itu ada maladie, melodie, kategori, amitié, moitié dan sebagainya, kecuali brie, soji, genie, foi, marie itu termasuk golongan maskula. Ensuite yang berakhiran CHE ada bouche, moustache, afis, dimos dan sebagainya, kecuali postis, canis, panache, Porsche. Ini adalah kata-kata yang jarang dipakai ya. Jadi kalau ada CHE ini berarti dia termasuk golongan femina. Oke, inilah yang Madame boleh sampaikan hari ini. J'espère que vous allez bien et restez à la maison et bonne santé. Jadi Madame berharap kalian tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan, cuci tangan setiap keluar rumah, ya, melakukan aktivitas apapun sehingga kita terhindar dari virus yang saat ini banyak mewabah, ya. Jadi Madam harapkan semuanya dalam keadaan sehat baik dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.